Salam Lestari, kembali lagi di channel Ekosentrik. Di video-video berikutnya saya akan membagikan terkait podcast tentang cara berpikir cukup. Sebelum lebih lanjut tentang apa sih yang saya maksudkan dengan pendapat cara berpikir cukup itu seperti apa, saya akan bicara tentang latar belakang mengapa saya berpikir seperti ini. Menurut saya, mengapa kemudian terjadi kerusakan alam, terjadinya kondisi lingkungan yang tidak lestari, sampah misalkan, kemudian dampaknya banjir misalkan, kemudian adanya penyakit di sekitar lingkungan kita. Saya pikir itu penyebabnya kerusakan lingkungan, kerusakan alam di sekitar kita, itu pada dasarnya disebabkan pada ketidakpedulian kita sebagai individu maupun ketidakpedulian kita sebagai kelompok sosial terhadap kondisi lingkungan sekitar. Misalkan saya tinggal di Bogor misalkan. Dulu saya sempat tinggal 6 tahun di Bogor. Itu di Bogor itu kan ada sungai yang bernama Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Bahkan sejak di Bogor saja sampah itu banyak gitu. Banyak sekali sampah, baik kemudian itu berasal dari hulu maupun dari kota Bogor gitu. Mengapa sampah ada di sungai? Saya pikir dari sekian banyak penyebab yang sifatnya teknis, penyebab dasarnya adalah tentang ketidakpedulian kita terhadap sungai yang tercemar itu sendiri. Menariknya di Bogor itu ada beberapa komunitas yang fokus untuk membersihkan sampah di Ciliwung, melakukan aktivitas memunguti sampah di Ciliwung setiap minggu, Sabtu Minggu. Nah, dia konsisten setiap Sabtu Minggu untuk mengambil sampah. Kalau kita bicara efektif tidaknya, tentu tidak efektif. Karena kalau kita bicara efektif, kita kemudian menghitung berapa orang yang buang sampah dan ada berapa orang yang kemudian aktif untuk ngambilin sampah itu sendiri. Jadi mungkin orang yang melihat aktivitas si komunitas ini, ngapain sih, aneh banget, ngambilin sampah nggak bakal selesai lah tuh. Nah, saya tentunya akan melawan orang yang berpikir seperti itu, bahwa minimal orang yang bergabung di komunitas Ciliwung ini, mereka melakukan tindakan atas kepedulian mereka terhadap sampah di Ciliwung, yaitu memungutinya gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi orang-orang yang bergabung di komunitas tersebut. Bayangkan bisa saja Sabtu Minggu orang-orang di Bogor atau Sabtu Minggu orang-orang di kota misalkan ya liburan, santai, istirahat dari pekerjaan rutinitas Senin sampai Jumat. Di sini ada orang yang bergabung dalam komunitas itu merelakan waktu Sabtu Minggunya untuk mengutin sampah gitu. Jadi saya pikir tindakan yang mengutin sampah di Sungai Ciliwung merupakan bentuk kepeduliannya dia gitu. Minimal dia mau melakukan sesuatu, dari dia peduli kepada Sungai Ciliwung. Yang menarik adalah muncul pertanyaan, mengapa ada orang-orang yang tergerak untuk peduli dan melakukan tindakan, tapi ada juga orang yang tidak tergerak atau tidak peduli, atau oh ya udahlah, bukan urusan gua gitu. Mengapa bisa ini tuh terjadi gitu? Unik kan kayak gitu.
Itu contohnya tadi ya terkait komunitas Ciliwung itu sendiri. Nah, kembali ke pembahasan awal bahwa saya pikir terjadinya kerusakan alam, terjadinya kondisi lingkungan yang tidak lestari di sekitar kita itu karena ketidakpedulian kita. Ketika kita melihat sampah, ketika kita melihat ada yang nggak benar nih di lingkungan kita kemudian memutuskan untuk peduli atau tidak. Minimal kemudian kita berpikir kenapa. Setelah kenapa, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana? Kemudian kita bersama orang-orang yang sama-sama berpikir peduli, kemudian sama-sama berpikir kenapa, apa yang bisa kita lakukan, melakukan sebuah tindakan terhadap lingkungan itu. Bahayanya adalah ketika di komunitas kita, di kelompok sosial kita, tidak ada yang mencetuskan atau tidak ada yang berpikir, wah ini perlu melakukan sesuatu. Tentunya lingkungan menjadi terabaikan. Padahal manusia dengan lingkungan sekitar itu kan saling terpaut. Karena kita adalah objek nyata yang hidup di lingkungan itu sendiri gitu. Kita ini kan bukan sesuatu yang sifatnya maya. Kita ini ada. Bentuk dan ukurannya ada. Dan kita bergantung, kita tinggal di lingkungan itu. Kalau kemudian lingkungannya bermasalah dan kita hanya diam, ya akhirnya toh dampak dari kerusakan lingkungan itu kena juga ke kita. Banjir misalkan, akhirnya kan kena juga ke kita. Longsor misalkan, akhirnya kena juga ke kita. Sampah misalkan menjadi sumber penyakit, akhirnya kena juga ke kita. Sepelenya ada nyamuk lah misalkan, itu menjadi bibit penyakit yang bisa menyerang kita gitu. Apakah itu bentuk perlawanan lingkungan yang terabaikan sehingga ia memberikan penyakit yang bisa memberikan kesusahan kepada manusia? Tidak, itu sudah sunatullahnya, sudah secara alaminya gitu loh. Kalau ada sampah berserakan, gak dibersihkan, ya jadi sarang serangga, sarang nyamuk, jadi sumber penyakit gitu kan. Kita pelajari dari biologi seperti itu. Kalau kemudian suatu daerah yang kemiringannya cukup miring derajatnya, tidak ditanami pohon, ya otomatis tanahnya lama-lama gak kuat untuk menahan air, longsorlah jadinya. Ketika sungai misalkan banyak sampah, tidak ada pohon di sepadannya, ya ketika kemudian banjir siklus air ya, ketika hujan gitu ya, siklus air kan hujan ya, hujan itu kan dari siklus air ya, ketika kemudian sungai tidak mampu menampung, tidak ada pohon-pohon yang menyerap kelebihan air, ya akhirnya meluber gitu kan. Ya ibarat kita ngeluarin air dari ceret ke dalam mangkoknya nggak muat, ya banjir toh. Itu kan logis ya. Nah, ada manusia di situ misalkan, kita tidak melakukan apa-apa, misalkan saya atau juga kamu gitu, atau juga kita tidak melakukan apa-apa, tahu bahwa sungai ini nggak cukup nampung, kita nggak melakukan apa-apa, ya banjir gitu loh. Oke, memang sudah ada instansi-instansi yang berwenang, ada dinas lingkungan, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu kan, kemudian ada pemerintah setempat, ya udahlah itu kan tugas mereka gitu loh. Oke, memang tugas mereka gitu, tapi kita juga akan merasakan gitu. Di sini sebagai kita orang yang kemudian berpikir, pernah sekolah misalkan, tentunya kita bisa mengukur, oh ternyata pihak berwenang yang terkait ini tidak kewalahan misalkan. Nah, sebagai kita yang hidup di lingkungan itu, ya kita harus berpikir, kita harus peduli apa yang bisa kita lakukan. Nah, pertanyaan mengapa ya kok ada manusia yang peduli, ada manusia yang tidak peduli. Nah, mengapa ada manusia yang peduli terhadap lingkungan dan mengapa ada manusia yang apatis, tidak peduli terhadap lingkungannya? Mengapa ini terjadi? Nah, ini latar belakangnya ya. Intinya adalah saya ingin bertanya, mengapa kok ada manusia yang peduli terhadap lingkungan sekitar dan ada manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar?
Oke, sementara saya kunci dulu di akhir video yang pertama ini adalah terkait itu, mengapa ada manusia yang peduli dan ada manusia yang tidak peduli. Menurut pendengar, apa sih, kok bisa ada manusia yang peduli dan ada manusia yang tidak peduli? Kira-kira kenapa ya?